Karena itu hadirin berbahagia, kalau kita tidak hati-hati, apalagi kita hidup di akhir zaman ini, fitnahnya luar biasa banyaknya, cobaannya luar biasa, ya bisa membuat kita silau dengannya. Kalau tidak berhati-hati, nauzubillah, sekali lagi bisa tergelincir kita. Misalnya di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hadis yang hasan disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita. Ini Rasul menceritakan kaum sebelumnya, bukan orang yang hidup dengan beliau, bukan para sahabat, tapi kaum, ya, cerita-cerita orang sebelumnya. Disebutkan di dalam sebuah hadis itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an faqalu li ahadihima qarrib qala laisa indi syai'un uqarribuhu qalu qarrib walau zubaban faqarraba zubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Kata Nabi, pernah dua orang melewati satu kaum, melewati satu komunitas, dan kaum itu tidak membolehkan mereka ini lewat karena mereka punya berhala yang mereka sembah, yang mereka jadi Tuhannya lah. Jadi yang berdua ini tidak boleh lewat sampai mereka ini mengorbankan sesuatu kepada berhala itu. Dikatakan di sini faqalu li ahdima, lalu komunitas ini, kaum ini berkata kepada salah seorang dari yang berdua tadi. Apa katanya? Kata mereka, qarib, berkurbanlah kamu supaya kamu bisa lewat, persembahkan dulu kurbanmu kepada berhala ini. Qala, dia menjawab, laisa indi syai'un uqarribuhu. Aku tidak punya apa-apa yang bisa aku kurbankan. Bagaimana aku mau berkurban kepada berhala kalian? Aku enggak punya apa-apa. Laisa indi syai'un. Bahasa lainnya, kita enggak punya, aku enggak punya apa-apa. Kata mereka, waqalu qarrib walau zubaban. Berkurbanlah kamu untuk berhala kami ini sekalipun seekor lalat. Lalat. Kalau siang mungkin gampang carinya sini. Enggak, lalat. Apalah nilai lalat? Tapi karena memang dia mau lewat dan syaratnya harus mempersembahkan kurban kepada berhala itu, ujung-ujungnya walaupun hanya seekor lalat, ya udah dikatakan faqarraba zubaban. Yang bersangkutan orang ini pun mengorbankan, mempersembahkan lalat itu kepada berhalanya. Fakhallu sabilahu, lalu komunitas kaum ini pun membiarkan dia untuk lewat. Kata Nabi, pada khalan nar, ini orang masuk neraka. Nah itu syirik tadi. Dia berbuat syirik karena kurban itu milik siapa? Allah. Ingat kita, inna sholati wa nusuki. Coba tengok tafsirnya. Wa nusuki itu apa? Ya, yang paling gampang tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Coba tengok. Tafsir dari wa nusuki itu adalah yakni hajiku, yakni umrahku, yakni kurbanku. Kurban. Makanya bagian daripada manasik, nusuk. Seperti itu. Ya. Jadi kurban itu untuk siapa? Ya lillah. Wa nusuki itu kan lillah kan. Inna salati wa nusuki wa mamati lillah, untuk Allah. Jadi soal dikatakan inna salati lillah wa nusuki lillah wa ma yahya lillah wa mamati lillah, kan itu. Nah, sekarang kurban ini dipersembahkan ke siapa? Ke berhala. Dengan harapan bisa lewat. Betul dia bisa lewat, tapi kata Nabi, fadakhalan nar. Masuk neraka. Kenapa? Dia berbuat syirik. Perbuatannya syirik, pelakunya musyrik. Lalu waqalu lil akhar.
Mereka berkata, kan 2 orang, ada lagi 1 nih yang masih tertahan. Qarib, berkurbanlah. Dia tidak mengatakan laisa indi sayun uqarribuhu. Aku enggak punya apa-apa. Enggak, dia tidak mengatakan aku enggak punya apa-apa. Tapi dia mengatakan apa? Ma kuntu. Ya. Ma kuntu. Aku tidak akan pernah ya, la uqarribu li ahadin say'an dunallah azza wajal. Aku tidak akan pernah mempersembahkan kurbanku kepada selain Allah. Dia langsung menolak, dia tidak mengatakan aku enggak punya. Enggak. Pokoknya enggak. Aku tidak akan pernah mempersembahkan kurbanku min dunillah kepada selain Allah. Tentu saja mereka murka. Akhirnya apa? Fadarabu unuqah. Mereka pukul itu tengkuknya. Bahasa kitanya, mereka bunuh. Kata Nabi, fadakhalal jannata. Ini orang masuk surga. Ya Allah, menjadi sebab masuk surga seekor lalat karena akidah, mempertahankan akidah yang hak, tapi juga ternyata seekor lalat bisa menyerumuskan orang ke dalam neraka. Kalau ini orang rapuh.